Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Kodesamansyah, NPM 19745021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil risum saya yang berjudul Manajemen Strategi Pengelolaan Sumber Daya Maritim di Indonesia. Adapun nama penulis dari jurnal yang saya dapat antara lain Ari Wibowo, Eka Prabawa, Endun Sugiyart dari Sesko Angkatan Laut, Jakarta, Indonesia. Dengan nama Kebijakan Jurnal Ilmu Administrasi, volume 12, nomor 2, Juni 2021. Baik, yang pertama, ada pendahuluan. Laut, pesisir, dan sungai merupakan urat nadi yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia sejak dulu. Di 3 wilayah ini, pelabuhan-pelabuhan besar dibangun dan diramaikan dengan aktivitas pedagang dari berbagai pulau di Nusantara, juga dari belahan dunia. Hal ini membuat perekonomian dan peradaban maju dan berkembang. Para nelayan dan masyarakat pesisir, misalnya, memiliki kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut, sehingga keberlanjutan sumber kehidupan mereka tetap terjamin hingga ke anak cucu. Potensi maritim dan kelautan yang begitu besar seharusnya dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat. Namun, hal itu berkontribusi pada angka kemiskinan yang masih tinggi. Sebagian di antaranya adalah nelayan dan masyarakat pesisir terkait yang tergolong kelompok paling miskin. Eksploitasi dan kegiatan ilegal terhadap sumber daya laut tanpa memperhatikan keberlanjutan memperburuk tingkat kesejahteraan dan kehidupan nelayan. Khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisional. Pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing misalnya, di samping mengurangi pendapatan nelayan juga merugikan negara. Pencemaran laut dan kerusakan mangrove dan terumbu karang juga menambah masalah di sektor kelautan. Berdasarkan isu tersebut, perlu adanya tata kelola maritim secara terpadu, serta bentuk implementasi pembangunan berkelanjutan diperlukan untuk mengelola sumber daya laut di Indonesia, sehingga tujuan untuk mengedepankan kesejahteraan bangsa dan negara untuk kedaulatan negara melalui sektor kemaritiman dapat tercapai. Metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana sang peneliti berupaya mengerti makna dari suatu peristiwa. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Yang selanjutnya, potensi sumber daya pesisir dan laut. Potensi yang terdapat dalam suatu wilayah pesisir, satu atau lebih sistem lingkungan atau ekosistem, dan sumber daya pesisir. Ekosistem pesisir dapat bersifat alami ataupun buatan atau man-made. Ekosistem alami yang terdapat di wilayah pesisir antara lain adalah terumbu karang atau coral reefs, hutan mangrove, padang lamun atau seagrass, pantai berpasir atau sandy beach, dan masih banyak lagi. Ekosistem buatan antara lain berupa tambak sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan agroindustri, dan kawasan pemukiman. Sumber daya pesisir merupakan salah satu kekayaan alam yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, akan tetapi pemanfaatan sumber daya tersebut sampai saat ini kurang memperhatikan kelestariannya. Akibatnya terjadi penurunan fungsi, kualitas, serta keanekaragaman hayati yang ada. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu implementasi pembangunan sumber daya laut berkelanjutan. Pada prinsipnya, pengaturan sumber daya ikan secara nasional berlandaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai berikut menurut FAO pada tahun 1995. Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia LNRI tahun 1983 nomor 44, TLNRI nomor 3260, bandingkan pasal 61 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1 dan 2. Antara lain, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil, kedua, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, 3. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja, 4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber daya protein ikan, 5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan,
Dan terakhir, mencapai pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal dan menjamin kelestarian sumber daya ikan. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Menteri menindaklanjuti dengan menetapkan ketentuan pengelolaan perikanan. Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan tersebut, Menteri menetapkan yang pertama, rencana pengelolaan perikanan. Yang kedua, potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Yang keempat, jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan. Yang kelima, jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan. Yang keenam, daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan. Ketujuh, persyaratan atau standar prosedur. Kedelapan, pelabuhan perikanan. Kesembilan, sistem pemantauan kapal perikanan. Kesepuluh, pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya. Kesebelas, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya. Kedua belas, ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap. 13, kawasan konservasi perairan. 14, jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, ke-15, jenis ikan yang dilindungi. Sasaran sebagai misi dari kebijakan kelautan Indonesia yaitu yang pertama, terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan. Yang kedua, terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi kelautan yang andal. Yang ketiga, terbangunnya pertahanan dan keamanan kelautan yang tangguh. Yang keempat, terlaksananya penegakan kedaulatan hukum dan keselamatan di laut. Yang kelima, terlaksananya tata kelola kelautan yang baik. Yang keenam, terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata. Yang ketujuh, terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang berdaya saing. Yang kedelapan, terbangunnya infrastruktur kelautan yang andal. Yang kesembilan, terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut. Yang kesepuluh, terlaksananya perlindungan lingkungan laut. Yang kesebelas, terlaksananya diplomasi maritim. Dan yang terakhir, yaitu 12, terbentuknya wawasan identitas dan budaya bahari. Adapun program-program utama dalam melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya kelautan sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari. Yang kedua, peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautan dan perikanan. Ketiga, peningkatan pelindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik. Yang keempat, pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan prinsip ekonomi biru dengan memperhatikan teknologi ramah lingkungan. Kelima, pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam non-konvensional berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan. Keenam, pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, kearifan tradisional, kawasan konservasi perairan, dan kelestarian lingkungan. Ketujuh, pengembangan industri bioteknologi kelautan dan biofarmakologi laut dengan pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati. Yang ke-8, peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara seimbang dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang ke-9, penguatan sistem data dan informasi kelautan, inventarisasi dan evaluasi sumber daya kelautan. Adapun yang terakhir, simpulan. Sumber daya pesisir dan laut merupakan ekosistem yang sangat strategis bagi pembangunan nasional. Maka dalam penetapan program dan kebijakannya, harus diupayakan adanya efisiensi dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir. Peningkatan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pesisir, memberdayakan masyarakat pesisir dan memperkaya serta meningkatkan mutu sumber daya alam. Baiklah, itu tadi presentasi dari hasil resume saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.